Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam untuk kelas 6. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari video ini. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa pastikan teman-teman lakukan like, share, dan subscribe pada channel ini. Nyalakan tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapat info terbaru dan terupdate dari kami. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Al-Kafirun artinya A. Orang-orang beriman, B. Orang-orang beramal, C. Orang-orang soleh, D. Orang-orang kafir. Jawaban yang benar adalah D. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Nomor 2. Urutan surah Al-Kafirun dalam Al-Quran yaitu surah ke titik-titik. A. 109, B. 110, C. 111, D. 112. Jawaban yang benar adalah A. Urutan surah ke 109. Selanjutnya, nomor 3. Jumlah ayat pada surah Al-Kafirun yaitu A. 4, B. 5, C. 6, D. 7. Jawaban yang benar adalah C. Ada 6 ayat. Nomor 4. Al-Kafirun turun setelah surah titik-titik. A. Al-Kautsar, B. Al-Ma'un, C. Al-Quraisy, D. Al-Fil. Jawaban yang benar adalah B. Al-Kafirun turun setelah surah Al-Ma'un. Nomor 5. Al-Quran berisi tentang titik-titik Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Kisah, B. Firman, C. Biografi, D. Doa. Jawaban yang benar adalah B. Al-Quran berisi tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 6. Peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya disebut titik-titik. A. Hari Jumat, B. Hari Sabtu, C. Hari Kiamat, D. Hari Senin. Jawaban yang benar adalah C. Hari Kiamat. Nomor 7. Manusia akan menjalani pemeriksaan dan juga perhitungan amal-amal yang sudah dilakukan di dunia, merupakan pengertian dari A. Yaumul Ba'ats, B. Yaumul Mizan, C. Yaumul Jaza, D. Yaumul Mahsyar. Jawaban yang benar adalah D. Yaumul Mahsyar. Nomor 8. Malaikat peniup sangkakala yaitu A. Izrofil, B. Izrail, C. Rokib, D. Nakir. Jawaban yang benar adalah A. Malaikat Izrofil. Selanjutnya nomor 9. Kiamat sugro secara bahasa memiliki arti titik-titik. A. Musnahnya alam, B. Lenyapnya makhluk hidup di bumi, C. Hancurnya alam di sekitar kita, D. Hancurnya alam beserta isinya. Jawaban yang benar adalah C. Hancurnya alam di sekitar kita. Nomor 10. Wa ummuhu hawiyah. Potongan ayat di atas merupakan ayat ke titik-titik surat Al-Qari'ah. A. Ke-6, B. Ke-7, C. Ke-8, D. Ke-9. Jawaban yang benar adalah D. Merupakan ayat ke-9 surah Al-Qari'ah. Selanjutnya nomor 11.
Di bawah ini merupakan contoh kiamat sugro kecuali A. Gunung meletus, B. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. C. Gempa bumi, D. Banjir bandang. Jawaban yang benar adalah B. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya. Lalu nomor 12. Di bawah ini merupakan contoh kiamat kubro, yaitu A. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. B. Gunung meletus. C. Gempa bumi. D. Banjir bandang. Jawaban yang benar adalah A. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Nomor 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia untuk meminta dan bersandar. Allah bersifat titik-titik. A. Al-Muqaddim, B. As-Somad, C. Al-Muqtadir, D. Al-Baqi. Jawaban yang benar adalah B. Allah bersifat As-Somad. Nomor 14. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersifat A. Al-Muqaddim, B. As-Somad, C. Al-Baqi, D. Al-Muqtadir. Jawaban yang benar adalah D. Allah bersifat Al-Muqtadir. Nomor 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah bersifat A. Al-Muqtadir, B. As-Somad, C. Al-Muqaddim, D. Al-Baqi. Jawaban yang benar adalah C. Allah bersifat Al-Muqaddim. Nomor 16. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Allah bersifat A. Al-Muqtadir, B. As-Somad, C. Al-Muqaddim, D. Al-Baqi. Jawaban yang benar adalah D. Allah bersifat Al-Baqi. Nomor 17. Salah satu contoh mengamalkan Asmaul Husna As-Samad yaitu titik-titik. A. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. B. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. C. Jangan menunda-nunda pekerjaan terutama belajar. D. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Jawaban yang benar adalah A. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 18. Salah satu contoh mengamalkan Asmaul Husna Al-Muqtadir yaitu A. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. B. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. C. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. D. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Jawaban yang benar adalah B. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Selanjutnya nomor 19. Salah satu contoh mengamalkan Asmaul Husna Al-Muqaddim yaitu A. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. B. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. C. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. D.
Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Jawaban yang benar adalah C. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Selanjutnya, nomor 20. Salah satu contoh mengamalkan Asmaul Husna Al-Baqi yaitu A. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. B. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. C. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. D. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Jawaban yang benar adalah D. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengerjakan soal esai. Langsung saja untuk nomor 1, tuliskan isyarat yang terdapat dalam surah Al-Kafirun dengan benar. Jawabannya yaitu, surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang Yaumul Mahsyar? Jelaskan. Jawabannya yaitu, hari di mana manusia akan menjalani pemeriksaan dan juga perhitungan amal-amal yang sudah dilakukan di dunia di padang mahsyar. Selanjutnya nomor 3, siapa malaikat peniup sangkakala? Jawabannya yaitu malaikat Israfil. Lalu nomor 4, tuliskan lafal Al-Qari'ah ayat 8 beserta artinya. Jawabannya yaitu, wa amma man khaffat mawazinuh. Artinya, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Nomor 5, sebutkan tanda-tanda kiamat minimal 3. Jawabannya yaitu, banyak ulama muslim yang wafat, ilmu agama dianggap tidak penting, maksiat makin terang-terangan, dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Selanjutnya nomor 6, tuliskan hikmah percaya pada hari akhir. Jawabannya, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Lalu, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan salat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Selanjutnya, nomor 7, tuliskan contoh pengamalan As-Somad. Jawabannya yaitu, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Selanjutnya, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Nomor 8, tuliskan contoh pengamalan Al-Muqtadir, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Nomor 9, tuliskan contoh pengamalan Al-Muqaddim. Jawabannya yaitu, dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar.
mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Nomor 10, tuliskan contoh pengamalan Al-Baqi, yaitu ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi orang tua yang renta dan mati. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Nah, alhamdulillah teman-teman, untuk 20 soal pilihan ganda dan 10 soal esai selesai kita bahas. Bagi teman-teman yang membutuhkan filenya, bisa langsung hubungi kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.